Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya saya ajak Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Biar bangsa dan negara kita selalu ada di dalam setiap doa-doa kita. Dan biar kasih dan kemurahan Tuhan selalu ada buat negara kita Indonesia. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila diikuti oleh seluruh jemaat Tuhan. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari sejenak kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini Tuhan. Biar sungguh Tuhan Yesus, setiap kami buka mata kami di pagi hari Tuhan, saat setiap pagi kami merasakan nafas hidup yang Tuhan berikan buat setiap kami. Ajar setiap kami untuk kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat kasih pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, kalau Tuhan
masih beri setiap kami kesempatan sampai hari ini Tuhan, untuk kami dapat bersama-sama beribadah, untuk kami dapat bersama-sama memuji Engkau, memuliakan Engkau Tuhan, dan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Biar sungguh Tuhan ajar setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, untuk kami memanfaatkan setiap waktu-waktu yang Tuhan berikan buat setiap kami, untuk kami mau hidup lagi, lebih lagi sungguh-sungguh dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapakku, terima kasih Tuhan. Sungguh ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar sungguh Kau yang bertata di tengah-tengah kami, Kau yang memimpin jalannya ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai akhirnya Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir di tempat ini, Tuhan ada di tengah-tengah kami Tuhan, dan kami percaya Tuhan akan melawat setiap kami. Setiap kami yang hadir dengan segala kerinduan kami, Tuhan akan memuaskan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Tuhan yang sertai Tuhan setiap jemaat-Mu Tuhan yang masih dalam perjalanan mereka ke tempat ini Tuhan. Sertai setiap mereka Tuhan, tibakan di tempat ini Tuhan, untuk dapat bersama-sama memuji dan memuliakan Engkau Tuhan, bersama-sama mengalami hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami siap Tuhan untuk bawa hati kami lebih lagi kepadamu ya Tuhan, bawa ucapan syukur kami lebih lagi kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mulai ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Sungguh Dia Tuhan yang sempurna, Dia Tuhan yang punya rencana yang terbaik buat setiap kita. Biar setiap kita mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan Yesus. Biar setiap kita mau hidup kita menggenapi setiap firman Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Sama-sama katakan, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku,
seringkali Tuhan kami gak tahu Tuhan rancangan apa Tuhan yang Tuhan sediakan buat setiap kami. Tapi kami percaya Tuhan, setiap rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik Tuhan untuk setiap hidup kami. Biar sungguh Tuhan, Kau yang ngajar setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, untuk kami mau terus hidup di dalam jalan kebenaran-Mu Tuhan. Ajar setiap kami Tuhan, untuk kami terus mau pelihara iman kami Tuhan kepadamu. Ajar setiap kami Tuhan, untuk kami mau terus setia mengiring Engkau Tuhan, sampai akhir hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Dengan iman kita katakan hidupku menggenapi firman-Mu. Saya undang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Yes Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan. Di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat tiap langkah. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau selalu ada di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau yang terus pegang setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kamu bersorak-sorai lebih lagi untuk Engkau Tuhan Yesus. Kau mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Siap kita yang siap untuk muji-muji Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan amin. Yes, siap kita mau bersorak-sorai lebih lagi buat Tuhan Yesus, amin. Siapa yang percaya Tuhan Dia Allah yang layak untuk kita sembah? Mari lambaikan tangan kita, beri sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Yes. Mari setiap kita datang ke bait Tuhan, membawa setiap ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Yes. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran
percaya bahwa setiap kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Amin. Kalau Tuhan bersama dengan kita, siapa yang bisa jadi lawan kita? Kita adalah pemenangnya Tuhan. Amin. Yes. Ayo percaya Tuhan, kita lebih dari pemenang bersama dengan Tuhan Yesus. Sama-sama dengan iman kita katakan, lebih dari pemenang.
setia mengiring Engkau Tuhan, setia melayani Engkau Tuhan, sampai akhir kami menutup mata, sampai akhir Tuhan datang kedua kalinya ke dunia ini Tuhan. Biar setiap kami mau terus setia mengiring Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kalau sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Biar sungguh Tuhan, kami mau siapkan tanah hati kami yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap benih firman-Mu Tuhan akan tertanam dalam setiap hati kami. Bertumbuh dan berbuah-buah Tuhan. Menjadi rema, menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biar pengurapan Allah Roh Kudus ya Tuhan turun melalui hamba-Mu Tuhan. Dan biar sungguh Engkau sendiri yang berbicara Tuhan untuk setiap kami melalui hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami siap Tuhan untuk menerima setiap firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan buat pagi hari ini. Kalau saya boleh merasakan hadirat Tuhan luar biasa Bapak Ibu ya. Saya merasakan bahwa Tuhan benar-benar ada bersama dengan kita Bapak Ibu ya. Oleh karena itu kita bersukacita ya dalam ibadah pagi ini. Sungguh sangat berbahagia kita bisa bertemu dengan Tuhan yang baik, yang sangat baik. Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu ya. Kita masih bisa untuk memuji dan menyembah Tuhan. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan ya. Saya mengambil tema pada pagi hari ini tentang mengucap syukur, bersyukur Bapak Ibu ya. Kita mau belajar untuk merenungkan bagian ini bersama-sama. Bapak Ibu, di tengah-tengah masa yang sukar seperti ini ya, kita masih sedang berhadapan dengan masa pandemi ya Bapak Ibu ya. Kita belum tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir ya. Akan kembali normal seperti dulu lagi Bapak Ibu ya. Kita enggak pernah tahu Bapak Ibu ya. Dalam situasi-situasi yang seperti ini ya, kita sangat sulit untuk kita bisa mengucap syukur. Ya. Firman Tuhan katakan mengucap syukur dalam segala hal. Ya. Berarti dalam segala sesuatu kita harus mengucap syukur. Ya. Tapi apa yang kita bisa syukuri Bapak Ibu ya? Jika kita setiap hari kita dengar selalu hal-hal buruk, kabar-kabar buruk, ya, kabar-kabar yang negatif, kesulitan demi kesulitan terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu ya. Sangat sulit ya untuk kita bisa mengucap syukur. Apalagi di masa-masa pandemi yang saat ini ya. Boleh saya bilang pandemi yang luar biasa mematikan, kan gitu Bapak Ibu ya. Tetapi firman Tuhan mengajak kita ya, biar bagaimanapun kita harus bisa belajar untuk mengucap syukur, Bapak Ibu ya. Sebab dikatakan di firman Tuhan, mengucap syukur itu merupakan kehendak Tuhan, Bapak Ibu ya. Jadi kita harus belajar dan pagi ini kita mau bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu ya. Kita mau belajar bagaimana sih untuk kita bisa senantiasa bersyukur ya. Apalagi di masa-masa sekarang ini Bapak Ibu ya. Kita baca lebih dulu teks kita pada pagi hari ini di dalam 1 Korintus pasal yang pertama. 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang keempat. Ya. Saya undang Bapak Ibu kita bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Ya. Dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang keempat. Ya, karena cuma satu ayat kita baca ayat ini bersama-sama dengan suara yang keras Bapak Ibu ya. 1 Korintus pasal
1 ayat yang keempat, 2, 3. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu, kita sudah tahu ya, bahkan kita mungkin sudah sering mendengar firman Tuhan yang seperti ini ya. Bahkan mungkin di artikel-artikel kita sering baca ya, tentang mengucap syukur ya. Barangkali mungkin setiap minggu kita diajar, bahkan mungkin setiap hari ya Bapak Ibu ya. Untuk kita selalu diajar untuk bisa mengucap syukur Bapak Ibu. Tetapi tahukah Bapak Ibu, mengucap syukur itu hal yang paling sulit ya, dilakukan oleh anak-anak Tuhan ya. Mungkin kalau mengucap syukur dalam keadaan baik kita bisa ya Bapak Ibu ya. Mengucap syukur saat kita diberkati oleh Tuhan kita pasti bisa Bapak Ibu ya. Tapi apakah kita bisa mengucap syukur di setiap keadaan dalam hidup kita ya. Firman Tuhan katakan dalam segala hal Bapak Ibu ya. Bukan kita mengucap syukur saat kita diberkati, saat kita dalam keadaan bahagia, saat kita dalam keadaan senang, sukacita, tidak Bapak Ibu ya. Oleh karena itu, mengucap syukur itu lazim kita dengar, selalu kita dengar ya. Mungkin bahkan sering kita pelajari Bapak Ibu ya. Tapi ini yang sulit untuk kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari Bapak Ibu ya. Makanya ada suatu pernyataan dari Bapak Ray Pritchard ya, kita lihat ya di LCD ya, ditampilkan ya. Dikatakan yang sangat sederhana sehingga kita melewatkannya. Ya. Yang sangat sederhana itu apa Bapak Ibu? Mengucap syukur. Ya. Sehingga kita melewatkannya karena terlalu sederhana, ya, sering kita melewatinya Bapak Ibu ya. Ya, bahkan dikatakan kenapa kita tidak lebih bersyukur? Ada banyak jawaban untuk pertanyaan itu, tetapi yang ini yang paling sentral. Kita tidak bersyukur karena kita tidak pernah meminta Tuhan untuk memberi kita hati yang bersyukur. Secara kodrati kita tamak Bapak Ibu ya, serakah, meraup dan tidak bahagia. Jika dibiarkan sendiri, kita akan menjadi seperti orang kaya yang bodoh itu. Kemurahan hati bukanlah dorongan alami atau natur kita Bapak Ibu. Kita tidak terlahir memberi, kita terlahir untuk mendapatkan. Bersyukur bukanlah bahasa bawaan dari hati kita Bapak Ibu ya. Saya setuju ya dengan perkataan Bapak Ray ini Bapak Ibu ya. Memang bersyukur itu bukan natur kita Bapak Ibu ya. Secara alami kita sulit untuk hati kita selalu mengucap syukur, sulit Bapak Ibu ya. Makanya walaupun ya sering kali kita dengar, kita baca bahkan di dalam firman Tuhan, ya, tapi ini merupakan bagian yang sangat sulit Bapak Ibu ya. Kita lakukan apalagi hari-hari belakangan ini Bapak Ibu ya. Di mana kita dengar kejadian-kejadian ya yang sangat menyedihkan terjadi, kesulitan ya, semakin luar biasa Bapak Ibu ya. Oleh karena itu kita pasti lebih sulit lagi untuk mengucap syukur Bapak Ibu ya. Makanya tadi Rasul Paulus katakan, ya, aku senantiasa. Ya, kalau tadi kita lihat ayat masnya, kita kembali 1 Korintus pasal 1 ya. Aku senantiasa mengucap syukur. Jadi ada kata senantiasa Bapak Ibu ya. Ya, enggak mudah ya. Berarti kalau senantiasa kita harus mengucap syukur sama dengan di dalam segala hal, dalam segala sesuatu, apapun keadaan kita. Dapatkah kita senantiasa mengucap syukur Bapak Ibu ya? Mampukah kita untuk mengucap syukur Bapak Ibu ya? Ketika kita kehilangan pekerjaan, ya, ketika kita kehilangan orang yang kita kasihi, ya, ketika kita kehilangan harta kita Bapak Ibu ya, barangkali kita kehilangan jabatan kita, kan banyak sekarang yang di PHK, pekerjaan, ya. Kesehatan kita mungkin mulai menurun Bapak Ibu ya. Bahkan usaha-usaha kita mulai mengalami kesulitan ya.
Bahkan pendidikan anak-anak kita saat-saat ini saya lihat merosot, ya, pendidikan online. Ya. Anak-anak saya lihat jarang belajar. Pada situasi yang seperti ini, mampukah kita untuk senantiasa bersyukur, Bapak Ibu? Ya. Adakah cara kita untuk dapat mengucap syukur senantiasa, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Ini yang perlu kita renungkan bersama-sama pagi hari ini. Ya Bapak Ibu, karena biar bagaimanapun tidak ada cara lain Allah suka dengan orang-orang yang mengucap syukur. Karena orang-orang yang mengucap syukur, disadari atau tidak, orang itu sesungguhnya mengakui bahwa Allah berdaulat, ya, dalam hidupnya. Jadi Allah berhak untuk melakukan apapun yang Tuhan mau dalam hidup anak-anaknya, Bapak Ibu ya. Jadi orang yang mengucap syukur senantiasa, ya, apapun yang terjadi, ya, disadari atau tidak Bapak Ibu, orang itu pasti akan mengakui bahwa Allah berdaulat, ya, mutlak dalam hidupnya. Ya. Allah yang Maha Kuasa, ya. Sehingga orang-orang yang seperti ini, ya, kita tahu bersama-sama kalau hukum itu Bapak Ibu ya, air selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Ya. Anugerah Allah selalu mengalir kepada orang-orang yang memiliki hati yang rendah atau orang yang rendah hati, Bapak Ibu ya. Karena mengucap syukur senantiasa adalah orang yang rendah hati. Karena itu tidak mudah Bapak Ibu ya. Kita mau belajar sama-sama pagi hari ini agar kita bisa selalu mengucap syukur Bapak Ibu ya. Senantiasa mengucap syukur. Ada beberapa hal yang kita renungkan pada pagi hari ini. Kita belajar bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, saya juga belajar. Tidak mudah ya. Untuk kita bisa mengucap syukur dalam keadaan kita, apalagi dalam keadaan kita yang terberat Bapak Ibu ya. Tapi yang Tuhan tuntut tetap kita harus bisa mengucap syukur senantiasa dalam hidup kita. Kita belajar yang pertama Bapak Ibu ya, jika Bapak Ibu dan saya ingin punya hati yang senantiasa mengucap syukur, ya. Yang pertama kita harus memiliki hati yang selalu fokus pada apa yang kita miliki, Bapak Ibu ya. Bukan apa yang tidak kita miliki atau yang belum kita miliki. Ya. Jadi yang pertama kita harus punya hati yang fokus kepada apa yang kita punya, Bapak Ibu ya. Bukan apa yang tidak kita punya atau yang belum kita punya, Bapak Ibu ya. Kalau kita perhatikan dari ayat tadi, ya, kalau kita lihat dari ayat tadi, ya, kita tahu bersama-sama jemaat di Korintus ini adalah jemaat yang didirikan oleh Rasul Paulus, ya Bapak Ibu, dalam perjalanan misi keduanya. Ya. Kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai 18, nanti Bapak Ibu baca di rumah ya, karena ayat ini panjang. Di situ diceritakan Rasul Paulus di kota Korintus, dia mendirikan jemaat, Bapak Ibu. Ya. Rasul Paulus melatih, membimbing, ya, hidup bersama, ya, dengan jemaat yang didirikan di Korintus. Bahkan Rasul Paulus jualan tenda ya, dalam tanda kutip, ya. Ya, bagi Rasul Paulus jemaat Korintus itu adalah miliknya, ya, dalam tanda kutip Bapak Ibu. Rasul Paulus begitu mengasihi jemaat di Korintus, ya. Karena itu dia fokus Bapak Ibu ya. Ya. Pelayanan Rasul Paulus ya di Korintus itu selama 1,5 tahun Bapak Ibu. 18 bulan dia melayani di sana, hidup bersama dengan jemaat yang didirikan. Tapi kenapa Rasul Paulus bisa mengucap syukur Bapak Ibu ya. Bisa senantiasa dikatakan, aku senantiasa mengucap syukur Bapak Ibu. Itu hal yang tidak mudah. Tapi karena satu hal, fokus ya. Rasul Paulus fokus kepada apa yang dia miliki, Bapak Ibu ya. Bukan fokus kepada apa yang tidak dia miliki. Yang dia punya saat itu adalah jemaat di Korintus ya. Dan Rasul Paulus sangat mengasihinya ya. Luar biasa ya. Begitu juga dengan Tuhan Yesus, kalau kita baca di dalam firman Tuhan ya. Tuhan Yesus selalu mengucap syukur ya dalam segala keadaan. Waktu Tuhan ya, memberi makan 5.000 orang, ya Tuhan Yesus mengucap syukur.
Selalu Tuhan Yesus mengucap syukur. Mengucap syukur menjadi gaya hidup Tuhan Yesus. Ya. Bahkan ketika Lazarus mati, ya dibangkitkan oleh Tuhan. Saat itu Tuhan Yesus juga mengucap syukur. Ya. Luar biasa ya. Jadi ini yang menjadi teladan kita. Makanya firman Tuhan selalu mengajar kita, Bapak, Ibu, dan saya, untuk kita belajar mengucap syukur senantiasa. Dalam segala hal kita harus bisa mengucap syukur. Caranya mudah, Bapak Ibu ya. Coba Bapak Ibu saat ini perhatikan ya. Apa yang Bapak Ibu miliki saat ini ya. Miliki hati yang fokus kepada apa yang Bapak Ibu punya ya. Saat ini apa yang ada di tangannya Bapak Ibu ya. Apa yang ada di hidup kita Bapak Ibu ya. Apa yang ada di tengah-tengah keluarga kita ya. Itu yang harus kita syukuri. Ada banyak sebetulnya dalam hidup kita ini yang harus kita syukuri Bapak Ibu ya. Tapi kenapa seringkali kita ini hanya fokus kepada apa yang tidak kita miliki. Justru apa yang kita miliki seringkali kita abaikan. Itu yang terjadi Bapak Ibu ya. Seringkali kita mengabaikan keluarga, ya, tanpa kita sadari, ya, yang ada di hidup kita. Ya. Ini penting Bapak Ibu. Ya. Kita harus belajar, ya, apa yang Tuhan beri dalam hidup kita. Ya ini yang kita syukuri Bapak Ibu ya. Kita jangan memikirkan, oh si A seperti itu, si B seperti itu, tidak. Ya, apa yang Tuhan beri dalam hidup, ini yang harus kita syukuri selalu Bapak Ibu ya. Itu sebabnya kenapa? Kalau kita selalu tidak pernah bersyukur, apa yang kita punya, ya, kalau kita selalu melihat kepada orang lain, ya, kepada apa yang tidak kita punya, maka akan timbul iri hati Bapak Ibu ya. Makanya seringkali kita iri, seringkali kita cemburu, kita marah, ya, kita kecewa, karena apa Bapak Ibu? Ya. Karena kita selalu melihat yang bukan kita punya. Sehingga pada akhirnya akan timbul kebencian dalam hidup kita. Bapak Ibu ya. Seringkali ya. Apa yang kita punya malah kita abaikan Bapak Ibu. Itu yang seringkali terjadi. Ya. Oleh karena itu perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu ya. Saya akan memberikan ya, ada seorang Andreas Hareva Bapak Ibu ya. Orang ini orang Nias, dia memberikan penelitian. Ya. Dia seorang mahasiswa teologi, ya Bapak Ibu ya. Dia buat penelitian, dia bagikan kuesioner kepada 500 jemaat yang ada di gereja. Ya. Dia katakan tuliskan 25 alasan kenapa kita bisa mengucap syukur dalam durasi waktu 5 menit. Ya. Dari 500 sampel yang dibagikan Bapak Ibu ya, hanya 5% orang yang mampu memberikan 25 alasan. Ya, kenapa mereka mengucap syukur? Hanya 5% Bapak Ibu. Ini sangat sedikit sekali. Ya Bapak Ibu ya. Berarti kita tahu bahwa mengucap syukur itu hal yang tidak mudah. Ya. Kalau kita berkata, ya aku bersyukur, mudah Bapak Ibu. Tapi apakah kita benar-benar bisa mengucap syukur. Ya. Ya. Dikatakan berdasarkan penelitian ini hanya 5% Bapak Ibu ya. Ya. Mungkin kalau saat ini mungkin saya bagikan ke Bapak Ibu ya. Kuis ini pun mungkin tidak mudah Bapak Ibu akan menjawabnya. Ya. Malahan kita mungkin bingung ya Bapak Ibu ya. Ya. Sangat sulit Bapak Ibu ya. Dan sekarang saya juga akan memberikan alasan-alasan praktis. Ya. Mengapa kita harus bersyukur Bapak Ibu ya? Ini ada statistik ya. Statistik ini memang di tahun 2013 ya. Tapi kita mau renungkan ya. Ya. Supaya kita bisa untuk mengucap syukur di dalam hidup ini Bapak Ibu. Yang pertama, jika Bapak Ibu bangun di pagi hari dengan merasakan lebih banyak kesehatan daripada kesakitan. Bapak Ibu harus sadar bahwa Bapak Ibu adalah orang yang diberkati
oleh Tuhan Bapak Ibu. Karena ada begitu banyak orang-orang di dunia ini yang tidak dapat bertahan hidup sampai hari ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita bisa hidup ya, kalau kita bisa bangun pagi, kita masih bisa ya bernafas ya, menghirup udara yang segar. Harusnya Bapak Ibu bersyukur ya Bapak Ibu ya. Karena mahal ya. Untuk kita bisa menghirup oksigen itu mahal. Benar-benar mahal Bapak Ibu ya. Karena itu sudah dialami oleh almarhum suami saya ya. Waktu dia kekurangan oksigen. Ternyata oksigen itu sangat mahal Bapak Ibu ya. Oleh karena itu kita harus bersyukur Bapak Ibu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, perhatikan, setiap hari 151.600 orang meninggal dunia ya. Apalagi kalau saat ini di masa pandemi, ya kalau ditambahkan Bapak Ibu bisa berapa ratus ribu orang yang meninggal dunia, ya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu saat ini sehat, ya Bapak Ibu saat ini masih ada, masih bisa bersama-sama saya datang ke tempat ini untuk beribadah, Bapak Ibu ya. Kita masih bisa melihat anak-anak kita masih bisa melihat pasangan hidup kita, ya. Bapak Ibu harusnya bersyukur. Bapak Ibu ya. Ya. Luar biasa karena ada banyak orang ya sudah dipanggil oleh Tuhan. Kematian demi kematian ada banyak Bapak Ibu. Apalagi di masa-masa sekarang pandemi Covid yang begitu mematikan. Bapak Ibu yang ketiga. Jika Bapak Ibu tidak pernah mengalami ketakutan dalam perang, kesepian dalam penjara, kesengsaraan, penyiksaan atau kelaparan yang amat sangat, ya, Bapak Ibu lebih beruntung dari 700 juta orang di dunia, Bapak Ibu ya. Ya. Padahal itu tahun 2013, belum sekarang masa pandemi. Kalau saat ini mungkin kelaparan sudah tidak terhitung Bapak Ibu. Ada begitu banyak ya Bapak Ibu ya. Ya. Oleh karena itu kita harus bersyukur Bapak Ibu. Ya. Kalau kita masih bisa makan, bersyukur Bapak Ibu, ya. Yang keempat, jika Bapak Ibu dapat beribadah dengan tidak ada rasa takut akan dilecehkan, ditangkap, disiksa, bahkan dibunuh, maka Bapak Ibu adalah orang yang beruntung karena lebih dari 3 miliar orang di dunia ini tidak dapat melakukannya Bapak Ibu ya. Kalau di negara kita ini masih aman Bapak Ibu ya, kita masih bisa beribadah ya. Walaupun mungkin di masa pandemi ya, pemerintah menyarankan untuk kita ibadah di rumah. Tapi saat ini kita sudah PPKM level 2 ya Bapak Ibu ya. Tapi ada 3 miliar manusia di dunia ini yang tidak bisa beribadah Bapak Ibu ya. Karena apa? Karena saat mereka beribadah mereka diancam bahkan dibunuh Bapak Ibu ya. Ya. Oleh karena itu kalau Bapak Ibu saat ini masih bisa beribadah, ayo setia beribadah Bapak Ibu ya. Ya, rajin beribadah. Selama waktu Tuhan masih beri. Karena nanti akan ada waktunya. Kita tidak bisa lagi beribadah Bapak Ibu ya. Ayo saya mengajak Bapak Ibu tetap setia. Ya. Setia terus Bapak Ibu ya. Ya. Karena kesetiaan kita. Tadi dikatakan pujian. Biar kita setia sampai akhir dalam hidup kita Bapak Ibu ya. Ya. Supaya kita kuat ya menghadapi situasi apapun yang akan terjadi di depan kita yang kita tidak pernah tahu. Ya. Masalah apa, kesulitan apa, badai apa yang akan kita hadapi kita tidak pernah tahu. Tapi saat kita setia dengan Tuhan, saat kita dekat dengan Tuhan, maka kita pasti akan mampu melewatinya bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, puji Tuhan ya. Ya saya juga mau nyampaikan salam buat kakak saya, ya Pak Yakob Rahmat yang rencana pulang di tanggal 24 Jumat Bapak Ibu ya. Kalau mungkin ada dari kita Bapak Ibu yang tergerak ya, mau menjemput hambanya, tidak apa-apa Bapak Ibu, bisa koordinasi dengan saya. Karena memang rencana yang akan mau jemput kan almarhum ya suami saya, Bapak Gembala. Tapi karena almarhum sudah dipanggil Tuhan, hambanya rencana mau naik kereta dari Jakarta Surabaya naik pesawat, dari Surabaya naik kereta ke Jember. Tapi ternyata jadwalnya Bapak Ibu tidak sama, jauh jadwalnya ya.
Pesawatnya jam 4 atau jam 5 nyampe di Surabaya. Tapi keretanya itu baru jam 5:30 pagi jalan ke Jember dari Surabaya. Barangkali Bapak Ibu ada yang tergerak, ya. Ini sama juga pelayanan ya, melayani Tuhan. Hambanya rindu untuk datang ke tempat ini, bisa bersama-sama dengan kita Bapak Ibu ya, untuk melayani Tuhan bersama-sama di tempat ini, puji Tuhan. Hari Jumat Bapak Ibu ya. Ya, puji Tuhan. Kita kembali. Yang kelima, jika Bapak Ibu masih bisa menikmati makanan biarpun sederhana. Ya. Mungkin kita masih bisa pakai pakaian yang layak. Ya. Kita bisa tidur di tempat tidur yang layak walaupun itu bukan spring bed yang mahal mungkin Bapak Ibu ya. Tapi Bapak Ibu lebih kaya dari 75% penduduk di dunia ini Bapak Ibu ya. Karena hampir 2 miliar manusia di dunia ini homeless. Tidak punya tempat tinggal Bapak Ibu ya. Ya, bahkan kelaparan di Asia ada 60 juta orang. Makanya tadi saya bilang kalau Bapak Ibu masih bisa makan, ya kita harus bersyukur Bapak Ibu ya. Kalau kita masih bisa punya tempat tinggal yang layak, bisa tidur, ya walaupun sederhana tempat kita harus bersyukur Bapak Ibu ya. Karena ada banyak ya orang yang tidak bisa menikmatinya Bapak Ibu ya. Bahkan ada 25.000 orang per hari mati karena kelaparan Bapak Ibu ya. Perhatikan FAO, Badan PBB yang mengurusi ya anak-anak untuk makan, mencatat 6 juta anak di dunia ini meninggal karena kelaparan Bapak Ibu ya. Ya, ini setiap tahun Bapak Ibu bisa bayangkan ya Bapak Ibu ya. Statistik ini tahun 2013 Bapak Ibu. Kalau hari ini di tahun 2021 pasti angka-angka ini mengalami kelonjakan yang berkali-kali lipat Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu saat ini masih punya uang atau punya tabungan di bank, barangkali Bapak Ibu ya, Bapak Ibu masih bisa menikmati hidangan mungkin bersama keluarga di rumah makan Bapak Ibu, maka Bapak Ibu adalah orang yang sejahtera. 8% ya dari orang yang sejahtera di dunia ini Bapak Ibu ya. Karena ada 2 miliar penduduk dunia tidak memiliki rekening Bapak Ibu ya. Karena saking miskinnya Bapak Ibu ya. Bahkan 2 miliar belum tersentuh listrik Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu harus bersyukur ya. Saya merenungkan Bapak Ibu ya. Betapa kita harus bersyukur ya. Kita masih bisa menikmati ibadah dengan listrik yang menyala ya. Dengan AC ya. Kita di rumah bisa menikmati lampu ya. Bagaimana kalau gelap Bapak Ibu, kalau tidak ada listrik? Ya. Oleh karena itu kita harus bersyukur ya Bapak Ibu ya. Puji Tuhan ya Bapak Ibu ya. Ya. Yang ke-6, kalau kita masih punya orang tua, masih ada Bapak Ibu, masih hidup. Ya. Dan kita masih berada dalam ikatan pernikahan yang bahagia Bapak Ibu. Harusnya Bapak Ibu bersyukur karena ini kita dikategorikan orang yang langka. Karena ada banyak ya, terjadi perceraian ya. Bahkan 959 perceraian terjadi setiap tahun ya. Kalau dihitung berapa setiap hari Bapak Ibu ya? Ya itu ya. Jadi kalau kita masih bahagia Bapak Ibu bersama dengan suami, bersama dengan istri, bersama dengan anak-anak ya. Suatu keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur Bapak Ibu ya. Ya. Karena itu merupakan kita dikategorikan orang yang langka Bapak Ibu. Karena begitu banyak saat ini perceraian terjadi ya. Kalau saya lihat ya. Ya. Makanya kalau kita orang yang percaya kepada Tuhan ya, saat kita di dalam Tuhan, kalau kita pegang janji-janji firman-Nya, ya, maka kita tidak mudah untuk berpisah, untuk bercerai Bapak Ibu ya. Ya, kadang-kadang yang saya tahu, kalau pernikahan kita bahagia, kalau pernikahan kita diberkati, dengan berkat yang melimpah, kita tidak susah, kita seringkali mungkin bahagia pernikahan kita. Ya kan gitu Bapak Ibu ya. Tapi saat kita kadang-kadang dalam keadaan susah, bisnis kita, pekerjaan kita hancur.
kadang-kadang kita mulai berulah Bapak Ibu ya. Kita mulai tinggalkan mungkin istri kita, mungkin suami kita. Itu yang sering terjadi. Makanya ada banyak perceraian terjadi Bapak Ibu. Apalagi masa-masa sekarang ini Bapak Ibu. Oleh karena itu kita belajar Bapak Ibu ya. Kita belajar bersyukur. Alasan-alasan praktis yang saya bagikan. Ini kita renungkan, ini akan membuat kita bisa bersyukur Bapak Ibu. Ya, perhatikanlah. Kita harus belajar ya, untuk punya hati ya, yang fokus kepada apa yang kita miliki, bukan apa yang tidak kita miliki Bapak Ibu ya. Karena jika Bapak Ibu terus fokus kepada apa yang Bapak Ibu belum punya, belum miliki, maka Bapak Ibu akan terus-menerus bersungut-sungut, menggerutu, ya kan? Seperti saya ingat bangsa Israel. Bangsa Israel waktu di padang gurun dia bilang, Tuhan dulu di Mesir enak. Ya kan? Ada berlimpah-limpah makanan, dia mengatakan demikian. Ya. Jadi dia tidak pernah bersyukur Bapak Ibu. Apa yang saat ini kita punya, itu yang harus kita syukuri Bapak Ibu. Kalau enggak, kita pasti akan bersungut-sungut. Kita pasti akan menggerutu. Sehingga akhirnya timbul iri hati. Si A kok lebih diberkati ya, si B kok lebih enak hidupnya ya. Pasti kita akan seperti itu. Sehingga akhirnya timbul kebencian di hati kita. Ya. Dan saat timbul kebencian di hati kita, ini tidak akan berhenti Bapak Ibu ya. Karena apa? Tadi dikatakan oleh Bapak Ray, dikatakan manusia itu pada hakikatnya dia tamak, greedy. Tadi yang dikatakan Bapak Ibu ya. Kita terlahir rakus, kita terlahir selalu meminta, ingin memiliki. Jadi kita bukan terlahir untuk memberi Bapak Ibu ya. Dan Bapak Ibu dan saya harus belajar untuk menghentikan semuanya ini. Ya Bapak Ibu, dengan cara apa? Ayo kita belajar untuk senantiasa mengucap syukur. Ya. Di tengah masa-masa sekarang, pandemi saat ini Bapak Ibu, pasti ada yang harus kita syukuri di dalam hidup kita Bapak Ibu. Kita renungkan bagian ini bersama-sama ya Bapak Ibu. Untuk kita memiliki hati yang berfokus kepada apa yang kita miliki, bukan apa yang tidak kita miliki Bapak Ibu ya. Seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus dan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ya. Supaya kita bisa senantiasa bersyukur dalam keadaan apapun. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana langkah kita supaya kita bisa memiliki hati yang senantiasa bersyukur Bapak Ibu. Yang kedua, kita harus punya hati ya, yang selalu fokus untuk melayani, bukan untuk dilayani. Bapak Ibu ya, itu yang kedua ya. Jadi kita harus benar-benar fokus hati kita itu untuk melayani Bapak Ibu. Bukan untuk dilayani. Perhatikan Rasul Paulus Bapak Ibu. Tadi dikatakan Rasul Paulus itu 1,5 tahun ada di Korintus Bapak Ibu ya. Dia melayani orang-orang Korintus ya. Semua yang terbaik ya, dia curahkan supaya dia tidak menjadi beban bagi jemaat. Luar biasa Rasul Paulus. Ya, bahkan dia jual tenda tadi dikatakan ya, untuk mencukupkan dirinya. Sambil Rasul Paulus terus melayani Bapak Ibu. Karena hatinya apa? Hati Rasul Paulus itu terus melayani, bukan untuk dilayani Bapak Ibu. Karena itu makanya Rasul Paulus selalu bisa senantiasa mengucap syukur Bapak Ibu ya. Karena waktu dia melayani, Rasul Paulus tahu bahwa dia sedang dilayani oleh Allah yang dia layani Bapak Ibu ya. Seperti yang sering kali saya dengar almarhum Bapak Gembala sering katakan ya, saat almarhum pelayanan ya, dia katakan dia dilayani oleh Tuhan Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu perlu perhatikan bagian ini baik-baik Bapak Ibu. Kita bisa memperhatikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu contoh teladan yang sempurna dalam hal melayani Bapak Ibu ya. Ya. Bahkan Tuhan berkata, ya, kalau kita mau jujur Bapak Ibu, Tuhan Yesus satu-satunya yang sanggup melayani Allah Bapa dengan sempurna Bapak Ibu ya. Kalau kita baca di dalam Injil Markus pasal yang 10, kita buka ya,
di dalam Injil Markus pasal 10 ayat yang ke-45 ya. Tuhan Yesus berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Dikatakan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, seberapa baik apapun pelayanan kita Bapak Ibu, pelayanan kita itu tidak sempurna Bapak Ibu ya. Pelayanan kita banyak kekurangannya. Pelayanan kita punya cacat Bapak Ibu ya. Kita tidak bisa melayani Allah yang sempurna dengan cara-cara yang sempurna Bapak Ibu. Ya, itu artinya sama dengan Allah sebenarnya tidak butuh pelayanan kita Bapak Ibu. Ya, karena kita nggak mungkin bisa memenuhi standar yang diminta oleh Allah untuk melayani Dia dengan sempurna Bapak Ibu. Karena Dia Allah yang sempurna Bapak Ibu. Ya. Karena itu pelayanan kita pasti banyak kekurangannya. Tapi kenapa Allah mau kita melayani Dia? Ya, ini menjadi pertanyaan Bapak Ibu ya. Kenapa justru Allah mau Bapak Ibu dan saya untuk melayani Dia? Karena waktu kita melayani Tuhan Bapak Ibu ya, kita sedang dilayani oleh pelayanan kita. Sama dengan waktu kita melayani Allah, melayani Tuhan, kitanya yang diuntungkan Bapak Ibu ya. Karena apa? Karena kita mengalami perbaikan diri. Ya. Kita yang sungguh-sungguh diberkati Bapak Ibu saat kita melayani Bapak Ibu. Ya. Kenapa? Karena kita diubahkan ya, untuk semakin serupa dengan Kristus Bapak Ibu ya. Ya. Jadi waktu Allah meminta kita untuk melayani Dia, bukan karena Dia butuh pelayanan kita Bapak Ibu, tidak. Tetapi sebaliknya melalui pelayanan kita, ya, kita yang diubahkan Bapak Ibu ya. Jadi kita yang diuntungkan, kita yang diberkati oleh Tuhan Bapak Ibu. Itulah sebabnya betapa pentingnya ya, kita punya hati yang fokus untuk melayani, bukan untuk dilayani Bapak Ibu. Perhatikan Rasul Paulus ya. Coba perhatikan pelayanan Rasul Paulus. Bahkan jemaat yang dilayani oleh Rasul Paulus Bapak Ibu. Ya. Padahal dalam tanda kutip Rasul Paulus bapak rohani ya, yang berjuang habis-habisan beritakan Injil yang terbaik kepada orang-orang di Korintus Bapak Ibu. Tapi apa balasan orang-orang yang di Korintus? Orang-orang di Korintus ini malahan suka gosip di belakang Rasul Paulus. Orang-orang di Korintus suka membanding-bandingkan. Itu yang buruknya Bapak Ibu ya. Membandingkan pelayanan Rasul Paulus ya, bahkan dengan rasul palsu. Ya. Dia membandingkan ya, dengan Apolos yang fasih lidah, bahkan dia membandingkan dengan Petrus. Ya, yang mahir sekali membangun hubungan, itu yang dilakukan. Jadi waktu Rasul Paulus melayani dengan sungguh-sungguh kepada jemaat yang di Korintus, malahan jemaat yang di Korintus membalas dengan hal-hal yang tidak pantas Bapak Ibu ya. Tapi apa yang dilakukan Rasul Paulus? Rasul Paulus terus melayani ya. Dia tetap melayani. Apapun yang terjadi dia tetap melayani. Ya Bapak Ibu ya. Jadi sikap hati yang fokus melayani ini. Makanya Rasul Paulus bisa selalu senantiasa mengucap syukur. Bapak Ibu ya, kita perlu renungkan bagian ini bersama-sama Bapak Ibu. Untuk kita bisa miliki hati yang melayani. Ya, bukan untuk dilayani Bapak Ibu. Ya. Di masa-masa saat ini, masa-masa sukar, pandemi-pandemi yang terjadi saat ini. Ya. Ayo Bapak Ibu yang punya berkat lebih. Ya. Coba kita perhatikan sekitar kita Bapak Ibu ya. Layani, ya, layani sekitar kita, mereka yang perlu Bapak Ibu. Kita harus peduli Bapak Ibu ya. Mungkin ada orang-orang di sekitar kita yang saat ini kehilangan pekerjaan. Hidup mereka begitu sulit Bapak Ibu. Ayo kita bantu Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Saya teringat ya, saat kapan hari waktu almarhum masih ada. Ya, kita taruh beras di mobil Bapak Ibu ya.
Jadi kita kalau jalan sambil kita keluar, di tengah jalan kita melihat orang yang susah, ya, kita berikan, ya, kita bantu, kita belajar berbagi Bapak Ibu. Ini penting Bapak Ibu, ayo kita belajar ya Bapak Ibu, kita untuk melayani Bapak Ibu ya. Firman Tuhan katakan, ya, kalau engkau ingin menjadi yang terbesar, ya, Tuhan Yesus sudah memberi rumus yang kontradiksi dengan dunia Bapak Ibu ya. Sebuah rumus yang berbeda dari dunia. Dikatakan di dalam firman Tuhan, kalau engkau ingin menjadi yang terbesar, engkau harus menjadi pelayan di antara yang lain. Kita baca di dalam Injil Matius 20 ayat yang ke-26. Dikatakan di dalam Injil Matius 20 ayat 26. Tidakkah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Bapak Ibu ya, jadi kalau kita ingin naik yang tinggi, ya firman Tuhan katakan Tuhan Yesus mau kita merendahkan diri serendah-rendahnya. Dengan cara memiliki hati yang fokus untuk melayani. Ya, jika kita ingin menjadi orang yang besar, tadi dikatakan kita harus belajar menjadi pelayan, tadi dikatakan ya. Berarti kita harus belajar untuk melayani Bapak Ibu. Jika kita ingin menjadi orang yang paling tinggi, itu mudah Bapak Ibu ya. Jadilah orang yang paling rendah. Bapak Ibu ya. Bapak Ibu itu rumus yang Tuhan berikan buat kita. Ayo miliki hati yang selalu fokus untuk melayani, bukan untuk dilayani Bapak Ibu ya. Dengan cara demikian kita bisa untuk mengucap syukur senantiasa ya di dalam hidup kita ya. Perhatikanlah ketika kita melayani, pasti kita menemukan diri kita dilayani Bapak Ibu. Jadi mereka yang punya hati melayani, itu mereka yang menemukan bahwa hidup kita ini dilayani ya. Sehingga mereka bisa mengucap syukur senantiasa. Ayo kita belajar bersama-sama Bapak Ibu. Di masa-masa pandemi saat ini, ayo jadikan ini menjadi kesempatan untuk melatih hati kita. Untuk kita fokus melayani daripada dilayani. Kita belajar layani Tuhan Bapak Ibu ya, di tempat kita masing-masing, di lingkungan kita masing-masing Bapak Ibu ya. Ayo kita belajar untuk melayani Tuhan. Itu yang kedua Bapak Ibu. Sekarang yang terakhir, bagaimana untuk kita bisa memiliki hati yang senantiasa mengucap syukur. Yang ketiga, fokus hati kita harus kepada Allah. Bukan apa yang menjauhkan kita dari Allah, Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu, apa yang kita lakukan setiap kali kita bangun tidur, bangun pagi? Ya. Apa yang kita lakukan sebelum kita tidur, Bapak Ibu, malam hari? Apakah hati kita selalu ingat akan Tuhan? Ya. Apakah hati kita selalu melekat dengan Tuhan, Bapak Ibu? Bapak Ibu ini ingat baik-baik. Kalau hati kita fokus kepada Tuhan, bukan fokus kepada hal-hal yang bisa menjauhkan kita dari Tuhan, maka pasti kita akan bisa mengucap syukur Bapak Ibu ya. Ya, kalau kita baca Rasul Paulus ini luar biasa Bapak Ibu ya. Kalau kita belajar firman Tuhan, kita baca dalam 1 Korintus, 2 Korintus Bapak Ibu bisa tahu bagaimana hati Rasul Paulus itu selalu terarah kepada Tuhan. Ya, luar biasa Bapak Ibu ya. Oleh karena itu ya, untuk membuat hati kita selalu terarah, fokus ya, kepada Tuhan itu tidak mudah Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu perlu tahu, ya, arah hati kita itu inginnya selalu jauh dari Tuhan. Makanya John Calvin mengatakan, ya, hati manusia adalah pabrik berhala, Bapak Ibu ya. Jadi hati kita ini cenderungnya ingin jauh dari Tuhan, Bapak Ibu. Ya. Hati kita itu selalu ingin mencari sesuatu yang bisa kita sembah, Bapak Ibu. Tapi perhatikan, makanya di hati kita selalu ada konflik, Bapak Ibu ya. Karena apa? Hati kita ingin sesuatu yang kita sembah, tapi hati kita menolak Tuhan. Ya. Makanya terjadi ya perang batin di dalam hati kita, Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita anak-anak Tuhan, kita percaya kepada Tuhan. Ya. Saya percaya Tuhan yang akan mengubahkan hati kita. Bapak Ibu ya.
Karena tanpa Tuhan mengubah arah hati kita, ya, maka pastikah kita akan menyembah kepada hal-hal yang di luar diri Allah. Ya. Makanya kita menyembah berhala, Bapak Ibu ya. Kita seringkali menyembah kepada keinginan-keinginan diri kita. Ya. Kita seringkali menyembah sesuatu yang di luar Allah. Itu yang seringkali kita lakukan. Kenapa? Karena hati kita tidak bisa fokus kepada Allah, Bapak Ibu. Ya, sehingga itu yang menyebabkan hati kita senangnya menyembah di luar diri Allah. Berhala, keinginan. Kalau keinginan ini ya mungkin hampir setiap kita. Seringkali yang kita minta keinginan, Bapak Ibu. Makanya seringkali Tuhan tidak jawab. Ya. Tapi kalau yang kita minta kebutuhan, pasti saya percaya Tuhan akan cukupkan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan seringkali berkata Tuhan yang akan memberikan kita hati yang baru. Kalau kita baca di dalam Yeskiel pasal 36 ayat yang ke-26 kita baca ya Bapak Ibu ya. Dikatakan di situ, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Nah, makanya tidak mudah Bapak Ibu ya. Hati kita ini keras. Tadi dikatakan ya, jadi sampai Tuhan beri kita hati yang baru, ya, baru kita bisa memiliki hati yang lembut, hati yang taat kepada Tuhan, pada firman Tuhan Bapak Ibu ya. Saat apa? Saat kita fokus kepada Allah. Ya. Saat ini Bapak Ibu dan saya, kita sudah diberi hati yang baru oleh Tuhan. Kalau kita sudah diberi hati yang baru, ayo kita latih hati kita. Untuk kita bisa senantiasa fokus kepada Allah. Oleh karena itu saat kita bangun pagi Bapak Ibu. Ya, yang kita lakukan pertama apa? Ayo kita berdoa lebih dulu. Ya, kita bertemu dulu dengan Tuhan. Sebelum kita melakukan apapun aktivitas kita. Terlebih dahulu kita harus bersekutu dengan Tuhan, bergumul dengan Dia Bapak Ibu. Begitu juga saat kita mau tidur di malam hari. Saat kita mau menutup hari, ya, yang kita lakukan juga sama Bapak Ibu. Kita harus belajar berdoa lebih dulu ya. Mengucap syukur ya, karena pemeliharaan Tuhan sepanjang hari ini. Dari pagi, siang sampai malam Tuhan pelihara. Ya. Penyertaannya luar biasa Bapak Ibu ya. Itu yang harus kita lakukan. Ya. Jadi Bapak Ibu harus punya hati yang fokus kepada Allah. Jadi kalau kita punya hati yang fokus kepada Allah, saya percaya kita akan mampu untuk senantiasa mengucap syukur. Ya, apapun yang terjadi dalam hidup kita ini Bapak Ibu ya. Oleh karena itu kita perlu menjaga hati. Menjaga hati supaya arah hati kita selalu punya kecenderungan untuk tetap dekat dengan Tuhan. Ya. Karena kalau kita tidak menjaga hati kita, pasti kita akan jauh dari Tuhan. Bapak Ibu, ayo kita latih, kita belajar untuk memiliki hati yang fokus kepada Allah. Bukan apa yang menjauhkan kita dari Allah. Karena apapun bisa menjauhkan kita dari Allah, Bapak Ibu. Ya. Barangkali itu suamimu, ya. Barangkali itu istrimu, barangkali itu hartamu, ya. Karena dikatakan firman Tuhan berkata, di mana hartamu, di situ hatimu. Jadi kalau hati kita fokus kepada harta yang kita punya, ya, maka kita pasti akan jauh dari Tuhan, Bapak Ibu ya. Baik anak-anakmu, ya. Baik mungkin keluargamu, Bapak Ibu. Jadi semua yang di luar dari diri Allah, itu bisa menjauhkan kita dari Allah. Karena itu, Bapak Ibu, kita perlu berhati-hati dengan hati kita ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Miliki hati yang terus fokus kita, arah kita kepada Tuhan Bapak Ibu ya. Karena pujian yang sering saya nyanyikan, mataku tertuju kepada Tuhan. Biar selalu hati kita tertujunya kepada Tuhan. Fokus segala-galanya, hanya Tuhan Bapak Ibu ya. Bukan hati yang berfokus kepada hal-hal yang di luar diri Allah. Yang bisa menjauhkan kita dari Allah Bapak Ibu. Puji Tuhan.